Tarik. Ya, oke dah. Bentar Pak, bentar Pak. Terus. Banyak turun. Hari ini memasukkan surat ke Arwasidik di lantai 10 terkait dengan urusan klien saya Bapak Freddy Wijaya. Pak Freddy Wijaya ini adalah korban dugaan tindak pidana pemalsuan surat, yaitu surat otentik maupun menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik. Beliau ini adalah anak dari Bapak almarhum Dr. Ika Cinta. Dari hasil perkawinannya dengan Ibu Lydia Herawati. Nah, perkawinan mereka itu dicatatkan dalam akte otentik. Ada akta notaris tahun 1991. Kemudian ketika almarhum telah meninggal dunia, lalu beliau membuat penetapan atau mengurus penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa dia adalah anak yang sah daripada almarhum Dr. Eka Cipta dari hasil perkawinannya dengan Ibu Lydia Herawati. Tetapi ada yang keberatan dengan penetapan pengadilan tersebut, lalu melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan diduga menggunakan surat-surat palsu, yaitu surat akte lahir mereka yang palsu sebagai anak daripada almarhum Bapak Dr. Eka Cipta juga. Maka akibat daripada penggunaan surat-surat palsu itu, maka klien saya merasa dirugikan, sehingga klien saya ini menjadi tidak jelas anak siapa. Jadi menghilangkan asal usul perkawinan. Padahal akta notaris tahun 1991 menyatakan dengan jelas bahwa almarhum mempunyai beberapa istri dan mempunyai beberapa anak, dicatat semua dalam akta notaris itu. Tetapi sepeninggal almarhum, klien saya ini dibatalkan penetapannya di Mahkamah Agung. Kemudian hakim yang menetapkan pembatalan itu telah ditangkap oleh KPK karena diduga dalam menjalankan profesinya dia menerima doa-doa. Sudah tahu doa kan? Dorongan amplop. Jadi oleh karena itu kami akan juga berkoordinasi dengan KPK supaya hakim yang membatalkan klien saya sebagai anak ini diperiksa juga. Mana tahu atau jangan-jangan ya akibat doa juga akta yang sudah sah dibatalkan, gitu ya. Kemudian akibat daripada pemalsuan tersebut, klien saya melaporkan ke Baris Krim Polri untuk disuruh ditangkap dan ditahan para pelaku pemalsu ini. Ada 3 orang. Tetapi ajaibnya penyidik Pidum Polri, saya ulangnya, ajaibnya penyidik Pidum Polri belum melakukan pemeriksaan yang maksimum, belum menyita barang bukti hasil pemalsuan, langsung mereka berpendapat bahwa tindak pidana pemalsuan akte otentik maupun menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik bukan peristiwa pidana katanya. Ini kan ajaib dan membahayakan negara. Bagaimana tindak pidana pemalsuan akte otentik dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik bukan merupakan tindak pidana. Akibatnya apa? Laporan daripada klien saya henti berdasarkan SP2HP. Lalu SP2HP-nya ada 2 versi. Satu dikirim ke klien saya, satu lagi dikirim ke penasihat hukum yang terdahulu dengan narasi yang berbeda. Narasi kepada penasihat hukum terdahulu alasannya supaya ditempuh dulu restoratif justice. Oke, kalau memang tujuannya untuk restoratif justice, harusnya pihak sana juga aktif atau penasihat hukumnya melobi klien saya supaya tindak pidana pemalsuan akte otentik dan atau dugaan penempatan keterangan palsu ke dalam akte otentik, yaitu putusan Mahkamah Agung ini, tidak dipersoalkan.
Tetapi faktanya tidak ada restoratif justice. Penyidik juga tidak memfasilitasi restoratif justice itu. Oleh karena itu, hari ini kami datang kembali bersama klien saya berdasarkan surat kuasa yang sudah diserahkan kepada saya dan rekan saya Martin Lepas, meminta Karwasidik membuka kembali perkara ini dan kami melampirkan bukti-bukti baru atau novum, yaitu bahwa ada akte sesungguhnya daripada terlapor, akte yang terdaftar di kantor Dukcapil tetapi tidak digunakan, tetapi malah digunakan akte-akte lain yang tidak sah, yang tidak terdaftar. Kemudian kami juga melampirkan bukti bahwa mereka ini 3 orang terlapor ini bukan warga negara Indonesia atau tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Perlu diketahui bahwa di zaman Orde Baru itu warga-warga negara asing itu harus dinaturalisasi, harus terdaftar dia sebagai warga negara Indonesia. Itu juga kami jadikan sebagai bukti. Kemudian karena penyidik Pidum Polri berpendapat tindak pidana pemalsuan akte otentik dan atau menempatkan keterangan palsu di dalam akte otentik bukan merupakan pidana, maka kami minta pendapat ahli, yaitu pendapat dokter hukum tentang apa sih menurut ahli hukum mengenai pemalsuan akte otentik dan atau menempatkan keterangan palsu di dalam akte otentik. Nah, menurut ahli hukum ini tindak pidana murni. Jadi supaya penyidik kita ingatkan, jangan gara-gara penyidik berpendapat bahwa pemalsuan akte otentik dan atau menempatkan keterangan palsu di dalam akte otentik bukan merupakan peristiwa pidana, nanti masyarakat jadi heboh semua, memalsu semua. Kan bahaya negara ini. Oke, Pak Kamal, izin. Kalau berarti harapannya dengan membuka kembali begitu ya hari ini? Membuka kembali perkara. Apa harapannya dari kasus ini dan klien Bapak gitu? Harapannya karena kita negara hukum sesuai konstitusi, Indonesia adalah negara hukum, maka kejahatan terhadap pemalsuan atau dugaan pemalsuan akte otentik yaitu akte negara atau akte amtenar harus diusut dong, karena mengakibatkan kerugian bagi klien saya. Kecuali misalnya Kapolri, Kabar Reskrim misalnya atau di Pidum Polri memfasilitasi mereka berdamai, itu soal lain misalnya kalau dipandang ada restoratif justice. Tetapi di dalam SP2HP-nya dikatakan tujuannya supaya ditempuh restoratif justice, tapi tak ada yang memfasilitasi restoratif justice. Oleh karena itu kami minta kepada penyidik, tangkap, tahan. Jangan kalau warga negara biasa misalnya, maksudnya tidak kuat dua-duanya ditangkapi karena dugaan pemalsuan. Tapi karena misalnya konglomerat, kalau konglomerat memalsu atau diduga menempatkan keterangan palsu dalam akte otentik bukan merupakan peristiwa pidana. Kalau gitu rubah dong konstitusinya. Indonesia adalah negara hukum bagi orang susah, tetapi bukan bagi konglomerat. Gitu dong. Siapa? Apa dia? Dugaannya. Ya itu sudah ditangkap hakimnya.